Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Komaria, psikolog. Saya adalah dosen psikologi pada Prodi Psikologi Fakultas Psikologi dan Humaniora di Universitas Muhammadiyah Magelang. Saya adalah pengampu mata kuliah Kode Etik Psikologi. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan diambil oleh mahasiswa semester 5. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini ada 3 hal. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan prinsip, etika, kompetensi, dan batasan lulusan sarjana psikologi. Yang kedua, mahasiswa mampu menunjukkan pedoman layanan psikologis yang diberikan. Yang ketiga, mahasiswa mampu mencoba memerankan menjadi ilmuwan psikologi dan psikolog yang bertindak berdasarkan kode etik psikologi. Deskripsi singkat dari mata kuliah ini adalah membahas prinsip-prinsip umum dalam kode etik perilaku ilmuwan dan praktisi psikologi dan isu-isu etika seputar pengembangan ilmu, penerapan, dan praktik psikologi. Ruang lingkup mata kuliah ini meliputi kompetensi dan batasan-batasan ilmuwan dan praktisi psikologi dan pedoman-pedoman dalam relasi sosial dalam konteks pelayanan psikologis, kerahasiaan rekam dan hasil pemeriksaan psikologis, pembuatan iklan, pelatihan dan pendidikan psikologi untuk masyarakat, penelitian dan publikasi ilmiah psikologi, asesmen dan intervensi psikologi, serta pelibatan psikologi di ranah persoalan hukum dan forensik. Materi pembelajaran atau pokok bahasan yang akan diberikan kepada mahasiswa selama 1 semester meliputi 1. Pengantar kode etik psikologi, 2. Isu-isu etika dalam melakukan praktik psikologi, 3. Kompetensi, 4. Hubungan antar manusia, 5. Kerahasiaan rekam dan hasil pemeriksaan psikologi, 6. Iklan dan pernyataan publik, 7. Biaya layanan psikologi, 8. Pendidikan dan pelatihan, 9. Penelitian dan publikasi, 10. Pelibatan psikologi di ranah persoalan hukum dan forensik, 11. Asesmen, 12. Intervensi, 13. Psikoedukasi, dan 14. Konseling serta terapi psikologi. Sumber utama yang digunakan dalam mata kuliah ini ada 2. Yang pertama adalah buku saku Kode Etik Psikologi Indonesia yang diterbitkan oleh Himpunan Psikologi Indonesia atau biasa disingkat dengan HIMSI. Kemudian yang kedua adalah buku Kode Etik Psikologi dan aplikasinya di Indonesia yang diterbitkan oleh Salemba Humanika. Selama proses belajar mengajar, metode yang digunakan adalah student center, di mana mahasiswa akan melakukan beberapa kegiatan seperti diskusi, tanya jawab, kemudian mahasiswa juga akan melakukan presentasi serta mengkaji kasus-kasus yang berkaitan dengan etika di ranah psikologi. Untuk lebih jelasnya, maka silakan untuk bisa disimak materi pembelajaran di pertemuan pertama kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan masih semangat ya, meskipun jam 1 siang kita melakukan perkuliahan hari ini. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai etika. Tujuan akhir yang diharapkan dari materi hari ini adalah mahasiswa mampu memahami terkait etika. Apa sih etika itu dan apa kaitannya dengan psikologi di ranah etika di ranah psikologi. Nah, materi hari ini terkait dengan definisi etika, kemudian teori-teori dari etika beserta contoh-contohnya, kemudian bagaimana kaitan
dan psikologi, yang itu akan menjadi kajian dalam 1 semester ini nanti menjadi kode etik psikologi, yang itu harus teman-teman gunakan sebagai acuan berperilaku dalam nanti melakukan praktik-praktik psikologi ketika teman-teman menjadi asisten psikologi, asisten psikolog maupun menjadi seorang psikolog. Nah, referensi yang bisa digunakan ada banyak artikel, nanti akan saya kirim di Moka, ada juga buku terkait dengan etika psikologi, dan ada satu referensi wajib yang teman-teman harus punya, yaitu buku saku etika psikologi, yang itu official dikeluarkan oleh HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia, yang sampai saat ini itu berlaku bagi semua orang-orang psikologi dalam melakukan praktik-praktik psikologi. Jadi tujuannya adalah untuk membatasi praktik-praktik psikologi ini sesuai dengan yang seharusnya. Nanti bukunya silakan bisa di-download di website HIMSI official, atau nanti bisa juga saya upload buku sakunya di Moka. Jadi teman-teman bisa langsung download itu. Selama 1 semester kita akan mengupas pasal demi pasal dari buku kode etik psikologi yang official dikeluarkan oleh HIMSI. Jadi nanti selama 1 semester ini kita akan lebih banyak diskusi terkait dengan case-case yang ada, kemudian teman-teman mempresentasikannya, dan teman-teman yang duduk di kursi atau yang tidak dapat giliran presentasi nanti bisa saling berdiskusi terkait dengan case-case yang akan teman-teman angkat, gitu ya. Baik, tetapi untuk pertemuan hari ini, karena ini adalah pertemuan pertama dari mata kuliah kode etik psikologi, maka pengantar etika akan saya berikan terlebih dahulu di pertemuan hari ini. Bisa dipahami? Bisa. Baik, kita akan membahas mengenai apa itu etika, definisi etika, dan jenis-jenis dari etika itu apa saja, begitu. Sebelum masuk ke materi inti, saya pengen teman-teman bisa flashback lagi gitu ya, membayangkan pernah nggak teman-teman dimarahin oleh orang tuanya saat masih kecil karena melakukan kesalahan atau sesuatu hal? Pernah. Boleh dikasih contoh pada saya, itu dimarahin ketika apa? Boleh angkat tangan silakan. Ya. Oke. Pulang malam jam 12 malam. Menurutmu kenapa kamu dimarahin saat itu? Karena tidurnya nanti saya sendiri dan tidurnya nanti nggak kayak sehat. Nah, pola hidupnya menjadi tidak sehat karena jam 12 malam adalah waktu yang tepat untuk mengistirahatkan tubuh. Ada nggak sih aturannya bahwa manusia tuh harus tidur jam sekian sampai jam sekian? Aturan tertulisnya ada nggak? Enggak. Tapi kenapa semua sepakat bahwa tidur jam 12 malam atau bahkan baru pulang jam 12 malam itu tidak baik untuk sosial maupun untuk fisik? Itu kan karena sesuatu itu telah disepakati bersama di lingkungan itu. Mungkin di Indonesia, tapi mungkin di luar negeri hal itu menjadi hal yang biasa ketika orang itu pulang jam 12 malam. Karena di luar negeri itu menyepakati bahwa pulang jam 12 malam itu tidak ada masalah gitu. Jadi ini kaitannya dengan kesepakatan bersama oleh sekumpulan penduduk, sekumpulan masyarakat, yang itu bisa jadi tidak tertulis gitu ya. Baik, itu adalah pengantar terkait dengan apa sih etika gitu ya. Nah, kita masuk pada teori dari etika. Sebetulnya teori dari etika ketika kita belajar dari buku-buku atau artikel jurnal yang terbaru itu sangat banyak sekali. Tapi saya paling tidak, saya mencontohkan di sini. Saya akan menyampaikan ada 4 teori etika. Yang pertama adalah etika deskriptif. Apa sih etika deskriptif? Yaitu etika tentang sikap individu dalam suatu kelompok
dan mengenai apa yang benar dan apa yang salah. Jadi ini seperti kesepakatan bersama di dalam sebuah masyarakat. Kemudian yang kedua adalah etika normatif. Apa etika normatif? Yaitu teori etika yang mengarahkan bagaimana orang harus bertindak. Jadi ini etika-etika yang lebih general, bisa diterima di banyak tempat gitu. Misalkan ucapan terima kasih. Orang kalau sudah dibantu kemudian tidak menyatakan terima kasih, dimanapun negaranya itu akan dipersepsikan sama, ya kan? Beda dengan tadi pakaian. Tapi kalau ucapan terima kasih itu akan dipersepsikan sama. Kemudian yang ketiga adalah meta etika, kajian tentang pembahasan asal-usul etika dan juga maknanya. Seperti apa Bu contohnya? Nanti kita bahas satu persatu. Nah, yang keempat adalah etika terapan. Etika terapan ini adalah etika dalam situasi kehidupan sehari-hari dari masalah moral yang spesifik dan kontroversial. Next. Ini adalah contoh yang pertama. Premis 1, orang-orang muslim mengharuskan diri mereka untuk makan dengan menggunakan tangan kanan. Kira-kira orang-orang dengan agama yang berbeda, apakah juga mengharuskan dengan tangan yang kanan enggak? Tidak. Hanya orang muslim tertentu. Premis yang kedua, penduduk Eropa berpendapat tidak apa-apa kalau dalam situasi tertentu mereka menggunakan tangan kiri ketika makan. Jadi orang-orang di luar sana itu nggak ada masalah. Bahkan mereka justru kebanyakan, kalau kita lihat makan yang benar, orang Eropa makan steak seperti apa? Belakang tangan? Ya. Yang kanan buat Facebook. Ya. Garpu, sehingga yang dimasukkan ke mulut makanannya pakai tangan apa? Kiri. Tangan kiri. Justru table memory yang benar itu kayak begitu di luar sana. Pisaunya untuk memotong, garpunya untuk makan. Tapi itu tidak berlaku bagi orang Islam. Meskipun orang Islam itu tinggal di Eropa misalkan, yang makanan utamanya adalah steak, itu tetap tidak berlaku untuk orang Islam. Premis yang ketiga, penduduk dalam sistem kepercayaan dan budaya yang berbeda memiliki sikap berbeda mengenai apa yang benar dan apa yang salah. Sepakat ya? Dan kesimpulannya apa? Apa yang benar dan apa yang salah ditentukan oleh budaya di mana seseorang tinggal. Dan ini sangat penting sekali. Jadi teman-teman, ketika nanti teman-teman menjadi asisten psikologi atau menjadi seorang psikolog, teman-teman harus bisa lebih adaptif. Ketika misalkan kliennya datang, punya klien saat konseling, kliennya adalah orang bule, kliennya adalah misalkan orang Inggris. Budaya mereka itu mereka minum alkohol, itu minum yang biasa, bahkan untuk menjamu tamu penting, kadang-kadang mereka justru menyajikan minuman alkohol terbaik mereka. Nah, ketika mereka datang ke kalian sebagai asisten psikologi ataupun sebagai seorang psikolog, paradigma apa yang harus teman-teman bawa? Apakah budaya teman-teman menjadi seorang psikolog timur atau paradigma klien kalian yaitu orang barat? Ya? Paradigma klien. Kenapa? Karena kita harus menyesuaikan budaya mereka di saat kita berada di situ. Oke. Kita mau menyesuaikan budaya mereka. Oke, ada yang mau menambahkan? Ya. Menurut saya mereka yang mengakui budaya kita itu. Contohnya tadi ketika di pantai itu kan ya oke, ketika masyarakat atau orang luar menganggap
memakai pakaian yang tinggi itu hal yang wajar, kita kan hal yang nggak wajar, dan seharusnya mereka yang menghormati kita kan mereka juga tahu di sini seperti tamu. Oke. Yang satu dengan paradigma dia kliennya, budaya klien. Yang satu adalah paradigma di mana kita tinggal. Oke, terima kasih. Dan sebetulnya jawaban teman-teman itu tepat, sama-sama tepat ketika ada di konteks tertentu. Ketika kita memaknai atau kita sebagai pelakunya gitu ya, maka seharusnya kita mengikuti etika dan budaya setempat. Kayak kata tadi, mengikuti etika budaya setempat. Tetapi kalau kaitannya adalah untuk mengarahkan kesehatan mental individu, maka kita harus bisa memahami paradigma lain. Bisa ditangkap, ini adalah sesuatu yang sangat esensial, sangat fundamental bagi seorang psikolog atau asisten psikologi dalam memaknai sebuah realita. Jadi, kalau teman-teman misalkan teman-teman sebagai individu, maka di mana kita berpijak, maka disitulah etika harus dijunjung. Tetapi ketika teman-teman menjadi praktisi di ranah psikologi, maka kita harus bisa menghormati budaya dan etika klien kita. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah ketika orang itu, misalkan tadi saya contohkan orang Inggris. Orang Inggris itu terbiasa minum alkohol gitu untuk sebuah perayaan, kemudian atau misalkan untuk bisa merilis energi negatifnya, orang-orang Inggris itu ketika penat dia bisa minum sedikit alkohol untuk bisa merilekskan otaknya misalnya. Kemudian ketika dia ada masalah yang sangat penat dan itu adalah way out yang tepat buat dia, kita bisa mengarahkan dia untuk menempuh jalan itu. Kan tujuannya adalah mengarahkan klien kita menuju mental yang lebih sehat. Ya kan? Ini bukan kaitannya dengan budaya setempat, tapi kaitannya bagaimana kita mengenerate individu, mengenerate mental seseorang menjadi lebih baik. Kalau misalkan ada klien kita yang terbiasa dengan misalkan kita ini orang di Indonesia pada umumnya gitu. Kita asisten psikologi atau seorang psikolog itu beragama Islam. Kemudian klien kita non Muslim atau non Muslim dengan di daerah timur gitu, kan memang terbiasa budaya baju mereka agak lebih minim daripada kita yang ada di Jawa. Bisa jadi gitu, tapi itu tidak selalu. Itu kembali lagi ke daerah masing-masing ataupun etika di tempat tinggal mereka setempat. Nah, ketika mereka misalkan lagi ada di titik terendah kesehatan mentalnya, kemudian hal yang paling nyaman buat klien kita itu adalah dengan berekspresi menggunakan pakaian favoritnya. Maka kita bisa mengarahkan dia untuk memilih jalan itu. Kan fungsi atau tugas dari konselor itu kan begitu, bukan memberikan saran, tapi mengarahkan mereka untuk bisa memilih jalan yang tepat untuk dirinya sendiri kan. Nah, ketika itu tepat untuk dirinya sendiri dan tidak melanggar etikanya dia, tidak melanggar aturannya dia, ya nggak apa-apa. Gitu. Bisa dipahami ya, bisa dibedakan. Kedua-duanya benar, tapi konteksnya yang harus sedikit dibedakan. Gitu ya. Oke. Next. Ini adalah contoh situasi etika yang normatif. Kita tidak boleh memperlakukan orang lain apa yang kita tidak ingin mereka lakukan pada kita. Contohnya, jika kita tidak ingin orang lain berperilaku kasar dengan kita, maka kita juga nggak boleh berperilaku kasar pada mereka. Ini normatif, aturan-aturan yang hampir di seluruh bagian bumi ini melakukan hal yang sama. Kayak tadi, terima kasih, itu normatif.
Kira-kira apa lagi contoh-contoh etika yang normatif? Minta maaf ketika salah. Ada yang lainnya? Minta tolong. Mengucapkan permohonan atau minta tolong ketika kita membutuhkan pertolongan. Bisa dibayangkan ya kalau yang normatif beda dengan yang pertama. Next. Kemudian yang ketiga adalah contoh situasi etika terapan. Aborsi yang dilakukan seorang ibu itu dilakukan karena memang ketika janin itu kalau terus-menerus ada di dalam kandungan ibu itu misalkan akan membahayakan nyawanya, maka aborsi itu dibolehkan. Nah, ini adalah etika terapan. Pada umumnya aborsi di Indonesia terutama itu kan dilarang karena itu menganggap menyalahi hak asasi manusia untuk hidup. Nah, tetapi pada case-case tertentu itu diperbolehkan. Itu adalah contoh etika terapan. Next. Nah, ini adalah etika meta-etika. Ilmuwan yang mampu mengakinkan gen manusia dengan hewan. Secara keilmuan bisa jadi gen itu dikawinkan bisa. Tapi kan itu akan muncul makhluk yang entahlah wujudnya apa. Dan itu kan tidak diperbolehkan. Ini adalah contoh konteks meta-etika. Kalian bisa melakukan sesuatu, tetapi ketika itu bisa mengacaukan hukum alam, maka tidak diperbolehkan. Itu ya, bisa dipahami ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ya. Ketika itu munculnya dari mana? Misalkan dengan masyarakat Jawa kenapa sepakat semua kalau ada kewajiban orang itu untuk dari mana? Ada yang bisa membantu menjawab etika itu lahirnya dari mana? Kok bisa semua sepakat gitu? Ya? Mungkin dari leluhur yang mungkin tuh leluhurnya tuh mungkin kalau kegiatan itu atau yang dilakukan itu tuh dianggap sopan, jadi dilestarikan. Jadi kayak udah di lingkungan itu tuh udah menyepakati kalau itu tuh udah etika mereka gitu. Jadi udah dilestarikan dari leluhur dan terus ke anak-anak dulu. Dari turun menurun gitu ya. Saya sepakat. Jadi asal usul etika itu seperti itu. Jadi turun menurun hal-hal yang dianggap baik itu akan terus dilestarikan. Bisa jadi etika itu akan terus bergeser sesuai perkembangan zaman, sesuai dengan peradaban. Ketika teman-teman lihat etika orang-orang di kota, peradaban di kota, sama enggak dengan peradaban di desa? Beda. Orang di desa meskipun tidak kenal itu akan tetap menyapa, monggo, pinara, sedeng enjang. Bagaimana dengan peradaban orang di kota? Sudah enggak, sudah hilang, sudah cuek. Artinya apa? Etika itu juga bisa bergeser. Tergantung masyarakat itu menganggap itu baik dan butuh dilestarikan atau enggak. Gitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Baik. Baik, next. Baik teman-teman, materi kita hari ini mengenai pengantar etika sudah selesai. Tetapi sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Ya, Faris. Izin bertanya Ibu, misal di suatu daerah mungkin ada etika kayak ya tadi masyarakat di daerah itu suka menyapa dan lain-lain. Kemudian seiring berjalannya waktu, etika yang dulu kayak entah bahasa anak dengan orang tua itu harus beramah, kemudian sekarang yang sudah biasa gitu memudar, kemudian tumbuh kesepakatan baru. Apakah kesepakatan baru ini bisa dijadikan etika yang wajar? Oke. Apakah ketika ada pergeseran etika, pasti ada etika yang baru, meskipun tidak radikal. Perubahan itu kan tahap demi tahap.
kan, dan butuh waktu. Nah, perubahan-perubahan ini apakah bisa diterima gitu ya, dan disepakati bersama oleh masyarakat atau penduduk? Ada yang bisa membantu menjawab? Pergeseran etika baru bisa diterima enggak? Mungkin bisa. Maaf. Karena ada contoh juga kalau dulu itu misal orang tua mengajak orang sama anaknya menasihati anaknya itu harus mundur dulu, nggak boleh lihat kata-kata maksud. Kalau sekarang mungkin harus dilihat juga etikanya. Dan itu bisa. Berarti bisa ya. Dan saya sepakat bahwa pergeseran etika itu bisa diterima, tetapi tidak dalam waktu cepat dan tidak dalam konteks yang langsung melebar. Paling tidak itu etika itu akan diterima di ranah keluarga dulu, ranah keluarga kecil, keluarga inti, bapak ibu gitu. Mungkin orang tua zaman sekarang pola asuhnya itu lebih demokratis ke anaknya, memberi kebebasan gitu. Apakah itu diterima oleh semua masyarakat di Indonesia? Masih belum. Tapi sudah mulai bisa diterima pada keluarga-keluarga muda. Gitu. Itu akan bergeser. Keluarga muda ini kan lama-lama akan menjadi keluarga yang lebih besar. Mereka punya keturunan generasi selanjutnya. Generasi selanjutnya akan menerapkan dan semakin lebar dan lama-lama ketika itu dilakukan oleh banyak keluarga di Indonesia, maka itu akan membumi di Indonesia. Butuh waktu dari generasi ke generasi. Tidak bisa satu generasi langsung disepakati bersama. Yang bisa perubahan cepat dan disepakati bersama itu melalui sebuah aturan. Apalagi aturannya tertulis, itu sangat susah. Tapi ketika kita masuk lewat etika, maka butuh waktu. Tapi sangat mungkin untuk bisa diterima. Gitu ya? Oke. Baik, teman-teman masih ada yang bertanya atau sudah cukup? Sudah cukup, baik. Sebelum saya akhiri, mohon saya untuk bisa dibantu menyimpulkan apa sih insight mata kuliah hari ini, materi hari ini. Silakan. Rajwa, ya. Saya dapatkan dari mata kuliah ini itu adalah sebuah peraturan tidak tertulis yang disepakati oleh orang-orang dalam suatu kelompok. Nah, karena kelompok itu berbeda-beda, jadi etika di setiap tempat, daerah, negara semuanya itu berbeda-beda. Begitu juga dengan budaya. Jadi etika itu mengikuti budaya tertentu yang ada di tempat itu. Kemudian etika itu dipengaruhi dari lingkungannya. Jadi dari kebiasaan-kebiasaan yang ada itu tuh akan membentuk sebuah kesepakatan tadi yang tidak tertulis tadi dan menjadi etika yang baru. Etika itu bisa bergeser seperti yang tadi sudah dibahas, akan tetapi prosesnya tidak cepat dan harus melalui dari bagian yang paling kecil dan lama-lama bisa melebar. Tapi itu tidak selalu pasti. Jadi ada proses yang panjang sebelum itu bisa diterima di masyarakat luas. Kemudian tadi ada teori etika dijelaskan ada deskriptif, normatif, metaetika dan etika terapan. Etika yang deskriptif itu mengenai tentang benar dan salah yang disepakati oleh kelompok tadi. Dan lagi di setiap kelompok itu bisa berbeda karena pandangan benar dan salah itu bisa tergantung pada budaya dan norma yang ada di tempat tersebut. Kemudian normatif itu adalah etika yang bisa disebut lebih universal. Jadi hampir di seluruh dunia etika tersebut disepakati. Seperti tadi mengatakan terima kasih, maaf, berminta tolong. Kemudian kalau misalnya kamu tidak mau diperlakukan buruk, kamu tidak boleh memperlakukan orang lain secara buruk. Kemudian ada metaetika, yaitu menurut saya itu etika yang lebih mengenai makna. Jadi kayak kalau misalnya tadi contohnya itu ada saintis yang bisa melakukan sesuatu bukan berarti mereka boleh melakukannya. Jadi kayak Jurassic Park itu mereka bisa bikin dinosaurus bukan berarti mereka harus bikin dinosaurus. Dan kemudian yang terakhir ada etika terapan, yaitu etika yang dipakai untuk meninjau hal-hal yang benar-benar terjadi di sekitar kita. Dan itu biasanya hal-hal yang kontroversial seperti aborsi, kemudian tadi ada eutanasia, dan sebagainya. Itu insight yang saya dapatkan. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Jadi teman-teman di sini sudah bisa memahami ya materi hari ini. Baik, untuk bisa melihat apakah teman-teman sangat menguasai materi hari ini atau tidak, maka akan ada tugas yang tolong itu bisa dikumpulkan besok, dikumpulkan di Moka. Tolong teman-teman mencari satu kasus yang kaitannya dengan etika.
boleh etika terapan, boleh etika meta etika dan seterusnya. Cari satu case di berita, di website gitu ya. Kemudian silakan dianalisis bagaimana seharusnya. Silakan dianalisis yang kaitannya dengan dikaitkan dengan teori-teori etika. Bisa? Nanti dikumpulkan di MOKA paling lambat besok jam 23.59 seperti biasanya. Formatnya adalah PDF. Gitu ya. Baik, itu saja teman-teman dari saya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak atas atensinya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.